Pakar hukum Rizky Fernando menilai soal pengakuan Yosef terkait kunci pintu rumah korban kasus Subang itu sangat tidak logis. Namun sebelum lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tonton videonya sampai habis agar kalian tidak setengah-setengah dalam mendengar berita. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Dalam program Aiman Kompas TV beberapa waktu lalu, Yosef yang merupakan saksi kunci pembunuhan ibu dan anak di Subang sempat menyatakan bahwa saat pulang ke TKP pada 18 Agustus pagi, dirinya sempat melihat kunci masih tergantung dari dalam dan pintu sudah terbuka. Yosef juga mengungkapkan bahwa kunci rumah hanya dipegang Tuti. Ia pun menjelaskan saat hendak meninggalkan rumah sekitar pukul 21, korban Tuti sempat meminta agar Yosef mensulut besi pintu rumah. Namun, saat ditanya Kapolres Subang beberapa waktu lalu perihal mengapa pintu terbuka, Yosef menjawab, mungkin istrinya yang membuka. Selain itu, saat memberikan keterangan kepada wartawan yang videonya pernah ditayangkan di Metro TV pada 18 Agustus pagi, Yosef mengungkapkan prasangkanya bahwa kunci rumah kediaman Tuti ada yang ambil. Terkait hal itu, Rizky Fernando membuat beberapa pertanyaan hukum untuk membuat kasus ini semakin jelas dan dipahami masyarakat luas. Pertanyaan hukumnya, awalnya kan dia bilang kuncinya ada yang ambil. Diambil siapa? Kok bisa tahu ada yang ambil? Kalau diambil kan berarti kuncinya diambil dari tempat yang biasa disimpan korban. Berpindah tempatlah. Tapi bagaimana bisa pelakunya bisa tahu tempat penyimpanan kunci yang disimpan di tempat biasa? Tapi Yosef juga mengatakan mungkin istrinya membuka pintu. Faktanya, pintu yang terbuka adalah pintu depan dan pintu belakang. Jadi ada dua pintu yang terbuka, ucap Rizky Fernando lewat keterangan tertulisnya Sabtu 23 Oktober 2021. Itu kejanggalan yang sangat luar biasa. Ekstrim banget janggalnya. Buat apa tengah malam korban Tuti buka pintu depan belakang? Juga jadi sangat tidak logis. Sekiranya pun korban ada yang membuka pintu, tapi justru meninggalkan kunci di pintu. Masa tengah malam buka pintu depan dan belakang, tapi tak ditutup lagi, dibiarkan saja terbuka? Yang benar saja. Lanjutnya, mengenai ungkapan Yosef yang sempat mengatakan bahwa Tuti kalau tidur pintunya dikunci, Rizky menilai bahwa dalam hal ini berarti korban sangat aware dalam menjaga keamanan rumahnya dan keluarganya. Karena kalau tidur korban mengunci pintu rumahnya. Rizky Fernando juga menilai soal keterangan Yosef yang kemungkinan pintu belakang rumah itu dibuka korban pada malam hari lalu dibiarkan terbuka begitu saja tanpa ditutup kembali dan kuncinya dibiarkan tergantung di gagang pintu. Ini kan sama aja mengundang penjahat masuk, atau hewan-hewan melata seperti ular dan sejenisnya bisa aja masuk. Kan tak jauh dari TKP ada kebun, juga lokasi TKP sepi pas malam hari. Korban tidak sebodoh itu, apalagi ada anaknya Amalia. Dia pasti mau melindungi anaknya. Saya yakin pasti tidak membuka pintu depan belakang lalu dibiarkan saja terbuka, ucap Rizky. Jadi, alasan kunci ada yang ambil atau mungkin korban Tuti ada bukain pintu pada malam itu sangat tidak logis. Karena alasannya juga harus logis, karena benar-benar di luar akal sehat. Karena yang terbuka itu pintu depan dan pintu belakang. Dan ini saya tidak habis pikir melihat fakta itu, dan kuncinya dibiarkan menggantung di pintu belakang. Yosef kan bilang ada yang ambil kuncinya. Ya, diduga pintu belakang itu dibuka pelakunya pakai kunci dari bagian depan. Setelah itu kuncinya diduga dipindahkan ke belakang pintu yang dibuka tadi dan dibiarkan terbuka tengah malam. Karena korban marah tak mungkin melakukan itu, membiarkan rumahnya tidak dikunci dan pintu depan belakang dibiarkan terbuka begitu saja. Jadi sanksi lagi dengan ini, ucapnya. Nah, gimana pendapat kalian guys? Berikan jawaban kalian di bawah kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai bertemu video kami selanjutnya.